apa kabar? Saat Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan lapak di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang dibongkar karena mengganggu proyek jalan tol Semarang-Demak. Pedagang telah diberikan uang tali kasih sebesar 5 juta rupiah. Tempat hiburan karaoke di eks-terminal Penggaron, Kota Semarang, diserang puluhan orang tak dikenal. Pelaku dipastikan adalah kelompok yang sama yang sebelumnya merusak dan membakar pos ormas. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri meringkus 5 terduga teroris di Jawa Tengah terkait kasus bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat. Puluhan lapak di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang dibongkar petugas Satpol PP. Keberadaan lapak-lapak itu dinilai mengganggu akses jalan yang akan digunakan untuk proyek tol Semarang-Demak. Sebanyak 27 lapak di sepanjang Jalan Arteri Yosudarso Genuk dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Semarang, Minggu pagi. Pembongkaran berjalan lancar karena telah disosialisasikan dan pedagang telah diberikan uang tali kasih sebesar 5 juta rupiah. Sebagian pedagang bahkan telah membongkar sendiri lapak-lapak mereka. Keberadaan lapak-lapak ini dinilai mengganggu akses jalan yang akan difungsikan untuk ruas tol Semarang-Demak. Selanjutnya para pedagang akan direlokasi ke kawasan eks-terminal Terboyo. Rencananya awal Juli itu kami bongkar, tetapi mereka itu menghendaki akhir Juli, sehingga kita biarkan ya kita beri SP1, SP2. Intinya silakan untuk dibongkar sendiri. Jadi pembongkaran mereka kemarin tanggal 31. Saya sampaikan bahwa nanti Satpol akan hadir dari Kamis tanggal 3 ini. Kita di situ ada masih 7 lapak yang belum terbongkar. Kita bongkar ya alhamdulillah kondusif. Dengan dibongkarnya lapak-lapak pedagang kaki lima, proyek peninggian flyover jalan tol dan pelebaran jalan arteri Yosudarso menuju Kaligawe dapat rampung sesuai target. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, itu disepakati 5 juta per lapak. 5 juta per lapak ya Pak? Dan sudah diberikan di akhir Juni, awal Juni. Dulu kan tadi Pak Bandar ya, akhir Juni harusnya dibuka, tapi minta perpanjangan sampai akhir. Pak, ini dalam rangka apa Pak? Ini pelebaran ya, pelebaran jalan lingkar ini untuk penataan Kaligawe. Pelebaran jalan tol Semarang-Demak ditargetkan rampung pada bulan Desember 2023 mendatang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kawasan hutan Karang Pucung seluas 2 hektar di Cilacap terbakar pada Sabtu malam. Api diduga bersumber dari pembakaran semak-semak di dekat pekarangan rumah warga. Kebakaran hebat menghanguskan kawasan hutan Karang Pucung, Desa Tayem Timur, Kecamatan Karang Pucung, Cilacap, Sabtu malam. Api dengan cepat membesar dan merambat karena banyak rumput dan semak yang mengering akibat kemarau panjang. Apalagi saat itu tiupan angin kencang terjadi, sehingga api sulit diatasi dan kebakaran terjadi di petak 67 kawasan Desa Tayem Timur sejak Sabtu malam dan masih berlangsung hingga Minggu siang. Petugas mengerahkan 1 unit mobil pemadam namun tidak cukup kuat mengatasi besarnya api. Akibatnya, sekitar 2 hektar area hutan ludes terbakar. Kebakaran dipicu pembakaran lahan semak di sekitar pekarangan rumah warga, sehingga api merambat ke kawasan hutan. Sejak tadi malam melakukan pemadaman api, alhamdulillah sudah bisa ditanggulangi. Tinggal sekarang hari ini agenda untuk pendinginan, proses pendinginan. Sudah kami lakukan, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat pemadaman bisa selesai. Petugas perhutani dan tim pemadam terus berupaya memadamkan api hingga Minggu siang.
Kobaran api mulai padam, namun proses pendinginan masih terus berlangsung. Warga diimbau untuk tidak membuat api atau membakar lahan di kawasan hutan karena rentan terjadi kebakaran hebat saat kemarau seperti ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Gudang bahan baku kapas di daerah Waru, Karanganyar ludes dilalap api. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang. Petugas damkar gabungan Sragen dan Solo dibantu warga berjibaku memadamkan api. Namun isi gudang yang penuh dengan bahan baku kapas membuat api begitu cepat membesar dan merambat ke sisi gudang lainnya. Akibatnya atap gudang ambruk dan seluruh isi gudang ludes. Upaya pemadaman terkendala karena hanya ada satu akses jalan menuju lokasi. Kebakaran ini menimpa gudang milik PT Tantra di daerah Waru, Kebak Keramat, Karanganyar. Penyebab belum diketahui secara pasti, masih dalam tahap proses penyelidikan. Kalau untuk kendala di lapangan, apa Kendala yang kami ada di lapangan, yang pertama ini angin cukup besar, dan yang kedua adalah aksesnya hanya satu arah. Jadi kami ketika angin sebelahnya bertolak belakang, kami tidak bisa menggunakan jalur yang lain cukup besar. Lalu menyebabkan proses pemadaman agak sedikit terhambat dan tidak bisa masuk ke dalam karena sudah ke dalam full rata oleh api. itu isinya kapas semua atau juga ada mesin-mesin juga, Mas? Masih kapas full kapas, mesinnya yang produksi sebelah sana. Dan Berarti ini gedung kapas itu. full. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena kebakaran terjadi saat tidak ada aktivitas di pergudangan. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Puluhan orang tak dikenal menyerang kawasan tempat hiburan karaoke di eks-terminal Penggaron, Kota Semarang. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka karena dikeroyok. Para pelaku adalah kelompok yang sama yang sebelumnya menyerang sejumlah posko ormas di Kota Semarang. Para pengunjung karaoke di kawasan eks-terminal Penggaron panik dan langsung kabur, menyelamatkan diri. Dari rekaman kamera pengawas, suasana panik terjadi begitu tempat karaoke tiba-tiba diserang sekelompok orang yang tidak dikenal Jumat dini hari. Para pelaku secara membabi buta menyerang pengunjung dan menghancurkan fasilitas karaoke. Mereka datang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi. Awalnya mereka datang mencari orang dari ormas tertentu. Akibat aksi brutal kelompok tak dikenal ini, 3 orang menderita luka-luka karena dikeroyok dan 1 orang kehilangan ponsel karena dirampas para pelaku. Polisi memastikan para pelaku ini adalah kelompok yang sama, yang sebelumnya merusak dan membakar pos Ormas PP di Jalan Gatot Subroto dan Pasar Sendiko, Semarang Selatan. Langkah-langkah kepolisian, khususnya dalam hal ini Polsek dan Satreskrim, untuk terus mengumpulkan bukti terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan dan perampasan. Karena dari peristiwa tadi malam itu ada 4 korban, 3 korban penganiayaan dan 1 korban perampasan. Polisi masih terus mendalami pelaku dan motif dengan memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi para pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sejumlah posko salah satu organisasi masyarakat atau ormas di sejumlah lokasi di Kota Semarang diduga diserang sekelompok pelaku yang sama. Selain merusak bangunan dan semua barang di dalam pos, massa juga membakar bendera ormas. Polsek Ngalian dan Koramil Ngalian, Kota Semarang datang melakukan penyelidikan di posko ormas yang ada di Jalan Gatot Subroto. Tempat ini bukan bangunan posko porak-poranda akibat diserang dan dirusak puluhan orang yang tak dikenal pada Jumat dini hari. Di lokasi ini hampir semua barang berada di dalam pos dirusak dan dibakar. Perusakan terjadi sekiranya pukul 3 dini hari. Dari penyelidikan, tindakan penyerangan dan perusakan oleh rombongan orang tak dikenal secara berurutan waktunya juga terjadi di sejumlah lokasi lain.
Kepolisian mendapat 3 laporan perusakan di posko di Kecamatan Pandurungan, Kecamatan Semarang Selatan, dan Kecamatan Ngalian yang diduga pelakunya adalah kelompok yang sama. Warga Kelurahan Purwokertolor di Banyumas mendatangi tempat karaoke yang berada di dekat pemukiman warga. Warga protes karena suara bising. Karaoke dianggap mengganggu warga saat tidur malam hari. Protes sebagai puncak kekesalan warga lantaran pemilik karaoke tidak mengabaikan tuntutan warga. Puluhan warga Kelurahan Purwokertolor di Banyumas mendatangi tempat karaoke Viva yang tak jauh dari permukiman warga. Warga membawa berbagai spanduk berisi protes dan tuntutan lantaran suara bising karaoke malam hari mengganggu kenyamanan warga saat tidur malam. Protes ini merupakan puncak kekesalan warga lantaran pemilik karaoke mengabaikan permintaan warga untuk menggunakan ruang kedap suara agar kebisingan tidak sampai ke permukiman warga. Selain itu, jam operasional karaoke hingga pukul 2 dini hari juga dinilai mengganggu warga. Kami tidak meminta apapun dari pihak Viva agar suaranya aja yang tidak boleh ke warga lah, itu aja. Memang terdengar keras ya Pak? Ya, intinya mengganggu warga karena di samping-samping warga kesepuhan. Perwakilan warga dan manajemen karaoke sempat bermediasi, namun belum menemukan titik temu. Warga mengancam akan terus mendatangi tempat karaoke jika masih mengganggu istirahat malam warga. Mardianto melaporkan dari Banyumas.